Terima kasih Tuhan Yesus, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu, untuk anugerah-Mu Bapa yang gak pernah habis dalam kehidupan kami. Terima kasih Kau gak pernah tinggalkan kami Tuhan. Grace, glorious grace. Grace, glorious grace. At the cross, you called it finished. Grace, wonderful grace. Grace, wonderful grace. At the cross, all of my sin is covered. Covered by your grace, covered by your grace, beautiful grace. Grace, beautiful grace. At the cross, love everlasting. Grace, powerful grace. Grace, powerful grace. At the cross, all of my past is covered. Covered by your grace, I am covered by your grace. No matter what I've done, no matter where I've been, no matter how I fall, you pick me up again. You have removed my shame. You take me as I am. You call me justified, and now I am covered by your grace. Covered by your grace. Covered by your grace. I'm covered by your grace. No matter what I've done, no matter where I've been, no matter how I fall, you pick me up again. You have removed my shame. You take me as I am. You call me justified. Now I am covered by. No matter what I've done, no matter where I've been, no matter how I fall, you pick me up again. You have removed my shame. You take me as I am. You call me justified. Now I am covered by your
Yes, I am in my Father's house. There's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Come on, declare with I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am who you say I am. I am who you say I am. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. You have chosen me. You'll never forsake me. Hallelujah. You say who I am, and I know I'm your child of God. Thank you for your kindness, Lord. Say by your grace, chosen Terima kasih, Lord, with your kami son. bersyukur untuk Engkau. Terima kasih sepanjang No matter what I've done, no matter where I've been, no matter how I fall, you pick me up again. You have removed my shame. You take me as I am. You call me justified. Now I am covered by. No matter what I've done, no matter where I've been, no matter how I fall, you pick me up again. You have removed my shame, and you take me as I am. You call me justified. Now I am covered by your grace. Next Gen masih semangat untuk muji Tuhan kita, amin. Let's sing. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me.
You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Echo in my soul. My mind says I'm not good enough. God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Echo in my soul. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Terima kasih kalau Engkau udah hadir di tengah-tengah ibadah kami, walaupun kami harus beribadah masih dari rumah. Tuhan, kami percaya hadirat-Mu nggak terbatas oleh ruang dan waktu, dan kami percaya dalam setiap season dalam kehidupan kami, Engkau selalu bekerja, Engkau selalu setia, Engkau nggak pernah meninggalkan kami. Sebentar kami mau memberikan persembahan, kami juga mau mendengarkan firman-Mu, biar Engkau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya kami bisa bertumbuh dan menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan ke QR Code ataupun transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Pelindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna. Menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang mampu memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, haleluya. Halo semua. Welcome to GBI WTC Next Gen Service. It's so good to have you guys in here. How are you? Gimana kabarnya nih teman-teman semua seminggu ini? Gue berdoa kita semua bisa tetap sehat, tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Dan
sebagai next gen nih, SMP, SMA, kuliah, kita udah masuk pertengahan tahun, ini bulan Juli, seharusnya baru-baru ini selesai ujian. Benar nggak sih? Gimana teman-teman ujiannya? Gue berharap semuanya bisa mengerjakan ujiannya dengan bagus, dengan integritas juga, dan dapat hasil yang memuaskan. Anyway, di sini juga, ya seperti yang teman-teman lihat, gue rekaman dari rumah. Kita semua belakangan ini lagi rekaman dari rumah, melihat angka COVID yang terus naik di Indonesia. Jadi, gue juga mau kita semua mengajak kita semua buat berdoa buat bangsa ini. Bukan cuma buat berdoa buat bangsa ini, tapi kita juga take part dengan stay home, stay safe, stay healthy, jaga kesehatan, olahraga, makan yang sehat, minum vitamin. Apapun yang bisa kita lakukan untuk jaga kesehatan kita. Gue berdoa kita semua tetap dijaga sehat selalu. Amin. Nah, sebelum kita mulai masuk ke dalam firman Tuhan, yuk mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan. Tuhan, kalau sekarang kami ingin mendengar sedikit firman-Mu Tuhan, ajari kami Tuhan, ubah hidup kami biar semakin hari hidup kami menjadi semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapak, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Amin. 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 Oke. Nah, sekarang nih, gue punya pertanyaan buat teman-teman semua. Siapa di sini yang tidak pernah punya argumen, tidak pernah berdebat sepanjang hidupnya? Ada nggak sih? Kayaknya nggak ada deh. Kita semua pasti pernah debat, berargumen, punya konflik, berselisih sama orang. Keluarga, teman, guru, dosen, you name it. Kita pernah lah berdebat. Hal ini menunjukkan bahwa kita itu sebenarnya punya sesuatu yang kita mau perjuangkan. Benar kan? We have something that we want to fight for. Contoh, dulu waktu SMA, gue termasuk orang yang suka banget debat. Guru apalagi, itu udah jadi sasaran utama yang gue debat. Karena, ya menurut gue pada waktu itu, kenapa sih kolot banget setiap hal? Oh, kenapa peraturannya begini? Kenapa harus begitu? Ya, pemikiran-pemikiran seperti itulah. Jadi gue demen berdebat, berargumen dengan guru. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana? Hal apa yang biasanya teman-teman debatin nih? Dan biasanya, misalnya kita lagi berargumen gitu ya, bahkan, ya ini intermezzo, waktu itu saking sukanya berdebat, gue sempat di kuliah itu ikut tim debat, dan lumayan juara, cuman ya sayangnya nggak diterusin aja, karena terpanggil melayani Tuhan. Ya, gayanya begitu. Nggak, tapi it was fun. Debat itu menurut gue dulu menyenangkan. Nah, tapi ada beberapa cara dalam berdebat, benar nggak sih? Ada yang misalnya, apalagi kalau debatnya yang kayak tadi udah pertandingan, kita selalu berusaha cari cara, logika, fakta yang bisa mematahkan argumen lawan bicara kita. Bener nggak? Jadi kita, misalnya dia ngomong A, kita bilang, oh nggak, harusnya tuh bukan gitu. Berdasarkan fakta itu harusnya B. Nah, kayak gitu kita bawa data-datanya. Anyway, kalau itu tadi mungkin yang biasanya. Tapi ada juga yang, biasanya kalau debat, siapa yang pernah mengaku salah seperti ini, boleh di rumah masing-masing angkat tangannya, kita mulai naikkan suara kita. Kita, pelan-pelan mulai makin lama makin kayak teriak. Padahal orangnya tetap di situ dekat dengan kita, tapi kita nadanya makin tinggi, kita teriak. Atau, ya ini mungkin yang lebih ekstrim, lebih parah, ada yang sampai gebrak meja. Ada yang pernah, mungkin kalau di film-film, gue nggak tahu sekarang masih terjadi atau enggak. Tapi kalau dulu, itu misalnya kita nonton film-film, banyak tuh yang, wah gebrak-gebrak meja menunjukkan kekuasaannya. Bos-bos gitu kan, gebrak meja. Nah, ada berbagai cara nih untuk berdebat. Oke? Dan tadi kita juga belajar bahwa everybody has something that they want to fight for. Ada hal-hal yang mereka mau perjuangkan. Hal yang mau mereka perjuangkan pun ada banyak banget. Tiap orang berbeda. Contoh. Ada orang yang lebih pengen punya kebebasan. Pengen cepat lepas dari orang tua. Atau pengen cepat bisa bawa kendaraan sendiri. Atau pengen cepat bisa punya HP sendiri. Bisa gunain HP sendiri. Banyak banget nih hal-hal yang
berkaitan dengan kebebasan. Atau hal lainnya, misalnya mau jadi ketua OSIS, ketua BEM, atau ketika kita berjuang untuk ya ini semoga tidak ada di sini, di tugas kelompok biar kita mendapat bagian yang paling sedikit. Nah, semoga enggak. Lalu selain itu juga misalnya, ini kalau udah ngomongin hal yang lebih serius ya, siapa yang seharusnya menjadi presiden? Atau kita juga berpikir soal woman empowerment, gimana wanita-wanita menjadi eh, bisa lebih produktif, diberdayakan. Banyak banget lah topik-topiknya. Nah, ini adalah banyak hal yang bisa jadi kita perjuangkan selama hidup kita, oke? Dan nggak salah, nggak salah. Yang sekarang gue mau highlight di sini adalah biasanya ketika diperhadapkan pada konflik-konflik yang sehari-hari lah ya, ini kita temuin hal-hal yang kita mau perjuangkan. Biasanya respon manusia itu ada 3 ini nih. Biasanya. Yang pertama, ada yang mungkin langsung marah, ke-trigger gitu emosinya. Oke? Lalu yang kedua, ada yang mungkin nggak peduli. Jadi memilih untuk tidak peduli. Ya udah kalau ada isu itu, permasalahan itu, ya udahlah, dianggap sepele aja dan ya udah nggak usah dipikirin lagi. Atau yang ketiga, mungkin jadi galau atau memiliki dilema. Jadi kayak dipikirin terus. Jadi misalnya kayak misalnya tadi mau punya lebih kebebasan. Aduh, kalau gue punya kebebasan gue bisa ini. Aduh, tapi nanti kalau gue udah bebas berarti gue nggak dapet duit jajan lagi dari orang tua. Padahal duit jajan gue lumayan banyak. Aduh, tapi gue pengen bisa nggak diatur-atur. Kita semua punya nih hal-hal kayak gini gitu. Sekarang yang mau kita sama-sama gali di sini adalah apa sih kata Alkitab tentang argumen? Seru banget nggak sih? Kita mau lihat. Ternyata Alkitab kasih kita beberapa tips loh tentang hal ini. Nah, di sini kita mau belajar dari Yakobus. Oke? Kitab di Perjanjian Baru, kitab Yakobus. Tapi sebelum masuk ke kitabnya, kita mau mengenal penulisnya dulu, si Yakobusnya. Siapa sih Yakobus ini? Yakobus adalah salah satu saudara dari Yesus. Nah, jadi Yesus dulu punya saudara nih waktu dari bumi. Kan ya namanya dia lahir ke dunia, ada keluarga, ya punya saudara gitu. Nah, si Yakobus ini, oke, ini coba teman-teman bayangin ya. Dulu, kan orang-orang belum melihat perjalanan Yesus sampai pada akhirnya. Kita sekarang, kita kan baca Alkitab udah tahu nih, oh awalnya kayak gini, oh sampai Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, bla. Kita tahu cerita, the whole story. Tapi pada zaman itu, waktu Yakobus hidup, nggak ada. Jadi yang Yakobus lihat itu apa? Ya Yesus ini sebagai orang aja, orang saudara dia. Tapi kok agak aneh ya? Agak aneh kenapa kok melakukan mujizat, bisa, wah kayaknya berkuasa banget. Terus ngajarin orang-orang hal-hal yang dia tidak berpikir bahwa orang kayak Yesus bisa mengerti hal-hal itu gitu. Karena ini soda yang dia ketemu sehari-hari, waktu main kecil, main congklak bareng, ya, main petak umpet bareng gitu. Nah, ini Yakobus itu orang yang seperti itu. Jadi dia tumbuh besar melihat Yesus secara pribadi. Dan kalau teman-teman baca di kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu Yakobus ini bukan orang yang sangat terlibat dalam pelayanan Yesus. Enggak. Yakobus bukan orang yang berapi-api untuk Yesus. Enggak juga. Bukan orang yang berdiri di paling depan ketika Yesus ada masalah. Enggak juga gitu. Nah, ini adalah Yakobus, penulis dari kitab ini. Nah, kita mau baca dari Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Oke? Gua akan bacakan. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Apakah mungkin ya Yakobus nulis ini karena dulu dia orang yang tidak mau mendengar orang,
cepat berkata-kata, dan cepat marah. Nah, here's the thing. Semuanya berubah ketika Yakobus mengalami Tuhan secara pribadi. When he encountered God, hidup dia berubah dan akhirnya dia bisa menulis ayat ini. Dia menulis satu hikmat yang luar biasa bahwa setiap orang seharusnya cepat untuk mendengar, lambat untuk marah, lambat untuk berkata-kata. Nah, James is saying that you have to listen, walaupun kamu tuh harus mendengarkan orang, walaupun even though you are right, walaupun kamu tahu kamu benar, tapi dengerin dulu deh, jangan cepat berkata-kata. Lalu berikutnya, dengerin orang lain walaupun kita tidak tahu the whole story, walaupun kita belum tahu cerita keseluruhannya, atau bahkan walaupun kita udah tahu cerita keseluruhannya, coba dengerin dulu deh. Walaupun misalnya kita udah tahu, ini orang sebenarnya salah, kita udah tahu cerita keseluruhannya, tapi coba dengerin dulu. Ini yang Yakobus lagi beritahu ke kita, oke? Nah, kalau apalagi bagi teman-teman yang sudah bekerja, pasti benar-benar merasakan bagaimana pentingnya komunikasi. Ini ada satu buku yang mengarang namanya Stephen R. Covey. Stephen R itu singkatan namanya. Gua agak lupa R-nya apa. Stephen R. Covey. Dia bilang seperti ini di bukunya The Seven Habits. Listen to other people with the intent to understand, not with the intent to reply or to change someone's mind. Jadi, sebagai orang, waktu kita berkomunikasi dengan orang lain, ini by the way, Stephen R. Covey ini, pengajarannya itu sangat mahal. Dia ngasih training mahal banget, dan dia ngajarin di bukunya seperti ini. Ketika kita lagi berhadapan dengan orang, coba dengarkan orang itu dengan niat, intensinya dari dalam itu, bukan buat membalas, bukan buat menjawab pertanyaannya, bukan buat menjawab permasalahannya, atau menjawab topiknya. Tapi coba mendengarkan purely untuk bisa mengerti perspektif orang itu, bisa mengerti keadaan orang itu. Ini master komunikasi yang dibayar orang mahal banget trainingnya, tapi sebenarnya kalau kita baca tadi di Yakobus 1, itu diajarin sama Alkitab. Keren banget nggak sih? So, if you encounter an argument, if you're in conflict, coba deh dengerin lawan bicaranya, tapi dengerin bukan dengan niatan untuk meng-counter, bukan dengan niatan untuk membalas. Tapi coba kita belajar mendengarkan dengan niat untuk bisa kita mengerti orang itu, posisi dia, pengalaman dia, mungkin sakit hati, luka yang dia punya. Coba deh, coba. Pasti nanti di akhir teman-teman bakal lihat gimana luar biasanya aplikasi dari teori ini, dari hal-hal yang Yakobus katakan, yang bahkan diambil oleh orang-orang di dunia dan dijual mahal. Wow. Nah, kita mau lanjut, oke? Hal ini, jadi ketika kita tadi cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan lambat untuk marah, berarti sebenarnya bukan berarti kita jadi tidak punya emosi, tapi kita tidak reaktif dengan emosi. Maksudnya gimana? Kita tidak biarkan emosi mengontrol, mengendalikan diri kita. Tapi kita yang mengendalikan emosi kita. We're being proactive, not reactive. Kita jadi orang yang proaktif, bukannya reaktif, gitu. Oke? So, kalau kita gali lagi nih ya, lebih dalam. Kenapa sih si Yakobus ngomongin hal ini? Kenapa hal ini penting untuk kita pelajari? Berargumen, mendengarkan orang lain. Kenapa penting? Karena gini teman-teman.
biasanya ketika kita berdebat dengan seseorang, orang itu merupakan orang yang dekat dengan kita. Benar nggak? Teman, keluarga, guru, dosen, orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Jarang sih kita debat sama orang yang benar-benar kita nggak kenal gitu. Di pinggir jalan, ada orang kita langsung ajak debat, kayak jarang lah, jarang. Nah, the thing is, ketika kita membiarkan emosi kita mengendalikan diri kita, dan kita jadi cepat untuk marah, kita cepat untuk berkata-kata, kita tidak mendengarkan. Apa hasilnya? Kita jadi bisa melukai orang lain dengan perkataan kita, dengan kemarahan kita. Pada akhirnya, hubungannya jadi rusak. The relationship is damaged, is broken. Nah, ini yang mau kita pelajari sama-sama. Bahwa sebenarnya, kita tidak pernah memenangkan suatu hubungan dengan argumen. Kita memenangkan sebuah hubungan dengan mendengarkan, dengan pengertian. Here's the bottom line for today's sermon. Ini garis bawahnya. Ini hal yang mungkin bisa bilang paling penting untuk kita ingat dari firman Tuhan pada hari ini. You never win an argument if you lose the relationship. Kalau misalnya kamu menang nih debatnya, tapi kamu kehilangan hubungannya, pada akhirnya kamu kalah. Pada akhirnya gua kalah, kita kalah. Jadi misalnya lagi dalam konflik, kita lagi berdebat, lagi berargumen dengan orang, coba dipikir ulang, apakah sebegitu pentingnya untuk kita memenangkan argumen ini? Kita lebih pengen kita menang argumennya dalam jangka panjang ya, atau kita menang relationship-nya, menang hubungannya. Kita tetap punya hubungan yang erat dengan orang itu. Which one do you choose? Win the argument or win the relationship? Sekali lagi gue ulang, you never win an argument if you lose the relationship. And I pray, gue berdoa, nggak ada satupun dari kita di sini yang kehilangan hubungan kita, yang jadi rusak hubungannya, hanya karena kita mau menang debat, mau menang berargumen. Kita mau, kita naikin suara kita teriak-teriak, kita gebrak meja hanya demi menang. Tapi in the end, kita malah kehilangan hubungannya. That's quite painful. Not quite, even. That's very painful. Dan gue nggak mau kita di sini mengalami hal itu. Oke, nah jadi coba deh tanya ke diri teman-teman, setiap misalnya lagi dalam konflik, lagi dalam argumen, coba tanya hal ini. Kalau biasanya orang mungkin akan tanya gini, gimana ya cara gue menangin argumen ini? Gimana gue ngalahin dia? Oke? Sekarang coba pikirnya gini, gimana ya cara gue menangin hubungan ini? How do I win the relationship instead of the argument? Got it? Dicatat? Gue encourage kita semua di sini, waktu dengerin firman Tuhan juga dicatat, karena mungkin aja suatu saat bakal berguna atau kita bisa share ke teman-teman. Nah, sekarang kita mau masuk ke aplikasinya, hal-hal praktikal yang kita bisa lakuin. Oke? Yang pertama, ingat ini. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Coba ulang sama-sama dengan gue ya. Repeat after me. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Sekali lagi. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Sekali lagi. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Oke? Pertama, ingat-ingat itu. Yang kedua, langkah praktikalnya adalah, waktu kita lagi dalam argumen, coba pause, berhenti bentar, dan berdoa. Oke? Take a time, take a break. Coba waktu lagi, ini lagi panas banget, coba hentiin dulu sesaat, dan berdoa. Minta tuntunan Tuhan, coba tenangin hati, oke? Pause and pray. Jadi yang pertama tadi ingat-ingat 3 hal itu. Lalu yang kedua, pause and pray. Dan yang ketiga adalah try to empathize.
empathize, berempati. Berempati ini maksudnya gimana sih? Maksudnya kita coba menempatkan diri kita di posisi orang tersebut. Gimana ya kalau kita jadi orang itu? Oke? We try to fit in to their shoes. Kita coba mengerti perasaan, pengalaman dari orang ini. Bukan cuma dengerin, bukan cuma mau menang, tapi coba empati. Mau mengerti, mau mendengarkan. Gimana teman-teman? Gue berharap sermon hari ini bisa jadi berkat buat kita semua, bisa membuat kita jadi tahu gimana caranya membangun hubungan, mempertahankan hubungan dan memenangkan hubungan, bukan hanya memenangkan debat. Gue yakin akan ada banyak nanti hubungan yang dipulihkan, hubungan dengan keluarga, teman-teman, guru, dosen, akan banyak hubungan yang dipulihkan. Amin. Amin. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita menerima perjamuan kudus. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas firman yang Kau berikan. Kau telah mengingatkan kami bagaimana kami perlu cepat untuk mendengar, lambat berkata-kata, dan lambat untuk marah. Tuhan, ajari kami, berikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu biar turun ke setiap kehidupan kami, sehingga kami memiliki kekuatan untuk melakukan hal-hal tersebut. Dan aku berdoa Tuhan secara khusus biar Engkau yang memulihkan setiap hubungan yang rusak, hubungan dengan keluarga, hubungan dengan teman-teman, hubungan dengan guru, dengan dosen, dengan orang-orang di sekitar kami. Jika ada hubungan yang rusak, Tuhan Kau turut campur tangan, mengembalikan, merestorasi hubungan tersebut. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah ini. Tuhan, aku juga berdoa secara khusus untuk kesehatan kita semua. Aku berdoa Tuhan, biar Kau yang menjagai kesehatan kami, apapun yang kami lakukan, sekolah, kuliah kami percaya itu semua ada di dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga keluarga kami, keluarga besar, lingkungan sekitar kami. Kami yakin Tuhan, Kau masih pegang kendali. You're still in control. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima perjamuan kudus. Amin. 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 Mari sama-sama kita siapkan anggur dan roti untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Jika saudara sudah siap, saya jemput untuk bangkit berdiri dimanapun saudara berada. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Sampaikan terima kasihmu kepada Tuhan. Karena selalu baru berkat-Nya, kebaikan-Nya, kesetiaan-Nya setiap hari melanda hidupmu dan keluargamu. Dan sungguh tiada Allah yang seperti Engkau, Yesus. Allah yang berani berjanji dan pasti menepatinya. Banyak orang yang berjanji tapi mereka tidak menepati. Kami mengucap syukur sebagai orang percaya, karena setiap perkataanmu, janjimu, firmanmu adalah ya dan amin bagi setiap kami.
Oh rakudia murulubunaya siambarak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap kekuatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami dimampukan berjalan Tuhan. Ajar kami untuk melihat bukan dengan mata jasmani kami, karena meskipun keadaan tidak menentu, tapi kami percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, hidupnya dijamin oleh sorga. Jadikan kami Tuhan anak-anak muda yang takut akan Engkau, yang mengasihi-Mu Tuhan, yang juga berlaku setia kepadamu seperti Engkau setia kepada kami. Persiapkan hati kami Tuhan, pikiran kami, kehendak kami Tuhan untuk takluk kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga kami menjadi anak-anak muda yang efektif, menemukan panggilan kami sejak kami muda Tuhan. Kami akan menjadi anak muda yang berbeda, yang bisa dipercaya Tuhan untuk menolong sesama kami, generasi kami. Karena kami percaya Tuhan, sebentar lagi di waktunya Tuhan, Engkau akan mencurahkan Tuhan roh-Mu Tuhan secara besar-besaran Tuhan atas bangsa ini. Dan kami gak mau menjadi anak-anak muda yang hanya kagum dan takjub akan kebaikan dan kehebatan Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak muda yang siap pada waktu roh-Mu dicurahkan Tuhan. Kami siap Tuhan menanggung beban yang Tuhan percayakan kepada kami. Karena setiap orang yang dilawat Tuhan, mereka adalah bagian kami Tuhan. Kami mau memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangannya Tuhan atas mereka. Kami mau bawa mereka ke rumah-Mu. Kami mau bawa mereka kepada pengenalan akan Kristus. Mereka yang belum mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan lewat hidup kami. Dan kami berdoa Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang diperbincangkan di mana-mana. Di seluruh pelosok kampung, desa, kota sekalipun Tuhan, nama Yesus akan menjadi nama yang dibicarakan oleh banyak orang. Karena Engkau begitu dahsyat dan hebat. Kami melepaskan berkat Tuhan atas gereja ini Tuhan, atas GBWTC, atas Banten Tuhan, atas Indonesia Tuhan. Biar lawatan-Mu Tuhan menyeluruh Tuhan atas bangsa kami. Setiap pulau yang ada Tuhan akan menikmati kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu selalu ada Tuhan atas bangsa kami. Pulihkan Indonesia. Pulihkan kami Tuhan dari segala krisis ekonomi Tuhan, aku berdoa. Tuhan jaga pekerjaan usaha setiap kami, orang tua kami, supaya kami gak mengalami kekurangan Tuhan. Iman kami tetap teguh berdiri di dalam Engkau, karena kami percaya Engkaulah satu-satunya jawaban yang kami nantikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biar ini menjadi bekal kekuatan kami Tuhan, untuk tetap percaya kepadamu Tuhan. Dan kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami mau angkat dua tangan kami untuk terima berkat-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus, berkat yang terbaik dari Roh Kudus menyertai hidup keluarga-Mu, sekolah, kuliah, pekerjaan, bisnis, usaha dan pelayanan-Mu mulai hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin.